Timnas Indonesia selalu dirugikan, winger Jepang kirim ancaman. Bukti AFC pilih kasih ke Bahrain, berkat sosok sang presiden. STY bongkar skenario Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Punggawa Garuda yang layak dicoret lawan Jepang dan Arab Saudi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bukti AFC pilih kasih ke Bahrain berkat sosok sang presiden. Satu persatu keputusan AFC yang terbukti mulai pilih kasih ke Bahrain pun mulai terungkap. Hal ini bermula ketika AFC akhirnya buka suara soal Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Melalui laman resminya, AFC menyebut akan mendiskusikannya lebih dulu dengan FIFA, BFA, dan PSSI. Adanya diskusi ini bisa saja menghasilkan kesimpulan, yakni laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Terlebih AFC menilai keluhan Bahrain sangat layak diperhitungkan, padahal serangan supporter tanah air hanya melalui media sosial. AFC sendiri bisa saja menolak permintaan dari BFA, sebab Jakarta yang menjadi lokasi pertandingan dijamin aman dan terkendali. Laga bisa digelar di tempat netral jika Indonesia mengalami konflik seperti yang dialami oleh Palestina. Efek adanya serangan Zionis Israel, Palestina akan menjamu Korea Selatan di matchday ke-6 grup B, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa di Yordania. Terlebih, PSSI juga menjamin memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Bahrain selama berada di Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah AFC condong membela Bahrain ketimbang Indonesia karena sosok sang presiden? Pasalnya Presiden AFC saat ini Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari Bahrain. Satu hal yang pasti, media Irak @Iraq Football Pod turut menyoroti respon AFC soal Bahrain yang menolak bertandang ke Indonesia. @Iraq Football Pod menyebut respon AFC hanyalah omong kosong, sedangkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain masuk kategori nyeleneh dan memalukan. Timnas Indonesia selalu dirugikan, winger Jepang kirim ancaman. Winger Timnas Jepang, Karo Mitoma, menebar ancaman usai persaingan sengit yang terjadi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu diungkapkan usai hanya meraih hasil imbang kontra Australia dan juga adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Bahrain. Sebagaimana diketahui, Jepang sendiri akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada 15 November ini. Mitoma menegaskan Jepang tidak ingin kehilangan poin lagi saat menghadapi Garuda karena persaingan bakal bertambah berat. Saya rasakan sulit harus menjalani 2 laga tandang berturut-turut, tapi kami belum pernah kalah. Karena itu, saya ingin memenangi laga tandang dan membawanya ke titik di mana kami dapat menentukan pemenang di 2 laga tandang berikutnya, kata Mitoma. Jepang sendiri sebelumnya pernah bertemu dengan Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 lalu, yang dimana saat itu Takefusa Kubo dan kawan-kawan mengalahkan skuad Merah Putih dengan skor 3-1. Meski Jepang diunggulkan atas Indonesia, tapi skuad Garuda bertekad untuk meraih hasil positif. Terlebih Jesus dan kawan-kawan akan bermain di depan pendukungnya sendiri. Tentu saja hal itu bisa menjadi tambahan moral bagi para pemain tim Merah Putih tersebut. Apalagi skuad Garuda juga sangat membutuhkan poin untuk menjaga asanya, yakni untuk lolos ke babak berikutnya. Punggawa Garuda yang layak dicoret lawan Jepang dan Arab Saudi. Pertama, Jordi Amat. Kondisi bek naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat memang tampak kurang maksimal belakangan ini, termasuk saat kembali turun sebagai starter memperkuat skuad Garuda guna menghadapi Bahrain.
Untuk itu Sintayong perlu mempertimbangkan pemanggilan Jordi Amat pada laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Apalagi skuad Garuda sudah memiliki banyak stok pemain bertahan seperti Rizky Ridho, Jesus, Misilgers, dan Wahyu Prastio. Itu belum termasuk mempertimbangkan nama Justin Hubner. Kedua, Asnawi Mangkualam. Kesempatan yang diberikan Sintayong kepada Asnawi tampak tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Sebab Asnawi masih belum tampil optimal seperti yang diharapkan. Ketika menghadapi Cina, serangan skuad Merah Putih seringkali terputus di kaki Asnawi. Padahal pada laga itu Asnawi berstatus sebagai kapten timnas Indonesia. Ini menjadi catatan evaluasi bagi Sintayong. Ada pemain-pemain seperti Yaakob Sayuri yang layak untuk dipanggil kembali ke skuad Garuda. Tiga, Sain Patinama. Sain Patinama tampil kurang bagus dalam laga melawan Cina kemarin. Dirinya melakukan blunder yang menyebabkan skuad Garuda kebobolan pada babak pertama. Pemain 26 tahun itu pun sepertinya perlu fokus bersama klubnya Kasyuban, yakni untuk menjadi pilihan utama, agar performanya kembali seperti ketika membela Viking FK. STY bongkar skenario timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Coach Sintayong masih yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 meski kini berada di posisi kelima klasemen sementara grup C babak kualifikasi. Sintayong membeberkan target yang akan dituju timnas Indonesia pada putaran ketiga ini yaitu finish di peringkat ketiga atau keempat. Posisi tersebut membuat timnas Indonesia memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia dengan bertarung di ronde keempat. Di sisi lain, Sintayong mengaku saat ini perasaannya masih sakit karena pertandingan melawan Bahrain yang penuh kontroversi dan kalah dari Cina. Kendati demikian, hal itu tak akan mengganggu fokusnya untuk meracik skuad terbaik, yakni pada laga selanjutnya. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu juga sudah menyinggung laga kedua kontra Bahrain meski masih akan digelar tahun depan. Sintayong optimis mampu menghajar Bahrain dengan kontroversi saat ini. Kalau Bahrain datang ke kandang kita Jakarta, pastinya bisa menang. Mereka akan kami hajar juga. Saya percaya dan yakin dengan para pemain. Jadi untuk fans, nantikan saja pertandingan lawan Bahrain, kata Sintayong. Kepercayaan diri Sintayong juga didasari performa yang ditampilkan oleh punggawa Garuda, yakni dalam laga tandang di Bahrain National Stadium kemarin. Pasalnya kala itu Jesus dan kawan-kawan tampil superior namun gagal meraih kemenangan berkat kepemimpinan konyol dari wasit Ahmed Alkaf.